buat kalian, sebelum keputusan pemenang jangan pernah menyerah. Dan inilah yang saya lihat dari Firman dalam keadaan patah kaki ya, tulangnya keluar, dalam kaki keadaan sakit ya, terbata-bata dia tanding, dia tetap berjuang dan bisa mendapatkan emas di pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membahas video yang sangat menarik, mengedukasi dan memotivasi ya, yang dimana salah satu adik saya ini dia bertanding dalam keadaan jari telunjuknya patah ya, tapi dia tetap melanjutkan pertandingan sampai menuju final dan alhamdulillah mendapatkan emas di Porprov ya. Tapi kebetulan memang saya lagi jauh kemarin, saya mohon maaf nggak bisa hadir langsung melihat mereka, tapi alhamdulillah saya percayakan kepada para pelatih ya, adik saya di kiri ini dan juga Raka ya, membawa para adik-adik ke sana dan hasilnya saya senang, cukup memuaskan. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Yang samping kanan saya ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Firman. Firman ini berapa umurnya? 17 tahun, Kak. 17 tahun, berarti baru perdana turun ke dewasa, betul? Benar. Turun ke dewasa. Pokoknya ini menarik ceritanya. Ntar langsung kita tanya dulu ke samping kiri saya. Namanya? Kalau nama saya Junaidi, saya pelatih sekaligus kakak dari Firman. Jadi samping kiri saya ini adalah Mas Jun ya. Mas Jun ini adalah kakak kandung dari Firman sekaligus pelatih langsung ya, di rumah dimanapun berada. Terima kasih buat Jun ya, sudah mendidik Firman. Saya bangga selaku warga PSHT Palembang, dan juga saya sempat pernah ngelatih mereka berdua juga ya, walaupun nggak sampai banyak juga, setidaknya pernah juga ya. Nah, pembahasan kali ini adalah yang dimana tadi ya, Firman ini adalah adik dari Jun, Mas Jun, kemarin turun perdana di Porprov ya. Iya benar. Turun perdana di Porprov. Sebenarnya kayak ini, ketika kemarin Firman turun di Popda itu belum rezekinya ya, gagal di final. Tapi sebenarnya beliau ini menang kalau pandangan kita, cuman ada salah salah strategi pas di terakhir tadi. Ya itu tadi deh, belum rezeki, ntar ada rezeki yang lebih. Mungkin gini lah, Firman berpikir positif ketika Firman mungkin menang di Popda, mungkin Firman males atau sombong kayak gitu kan. Tapi di sini Firman malah menunjukkan semangat dia latihan. Nah inilah nilai dari positive thinkingnya itu deh ya. Jadi jangan ketika kita mendapatkan sesuatu jangan sedih misalnya kalau gitu. Pokoknya semangat untuk membuktikan lagi. Dan saya dengar-dengar yang lawan ngalahin Firman itu ikut juga ya. Yo, ketemu waktu penyisian kedua. Tapi sebelum kita lanjut ya, di penyisian pertama ini Firman bertemu Pandu ya. Yo. Jadi mungkin orang-orang yang tepatnya di Sumsel tahulah kalau Pandu ini 2 kali juara Porprov berturut-turut emas. Benar. Beliau juga ikut prapon, kemarin bertemu dengan Alwi yang juara pon sebelumnya, itu seru banget dia. Jadi 50-50 juga bisa Alwi kalah sama dia ya, tapi karena kita nggak tahu ya, tetap namanya keputusan wasit ya. Dan di sini saya mendengar dan menonton videonya dari Firman bisa mengalahkan Pandu walaupun tipis deh ya. 3-2 rame ya. Rame. Dan Pandu juga itu warga PSHT juga. Jadi pokoknya siapapun itu semua yang terbaik. Dan alhamdulillah bangganya saya, Firman walaupun dia baru ke dewasa, dia bisa mengalahkan Pandu tadi. Nah, yang saya pengen tanyakan, kan Firman tahu nih kalau dia tuh juara ya. Benar. Bagus lah Pandu ya. Gimana perasaan Firman pertama kali mendengar nama Pandu bertemu di penyisihan? Perasaan apa? Gimana tuh? Kalau pertama tuh Mas, sebenarnya agak ngerasa takut juga. Ada rasa takut. Ada. Tapi setelah itu tuh
persiapan sebelum ketemu Pandu itu memang sudah matang mas. Oh, sudah matang. Memang sudah dipersiapkan. Persiapkan untuk ketemu dia mas. Oh, kebetulan di penyisian gitu. Penyisian memang terkabul. Oh, berarti di visual itu, di bayangan itu Pandu kayaknya. Benar. Jadi tapi yakin. Yakin. Karena latihan keras lah pokoknya. Ya sudah dipersiapkan 3 bulan sebelumnya mas. Oh, oke. Jadi ada grogi dikit tapi tetap berani. Tapi saat tanding itu nggak ada Yakin. rasa takut. Iya, Yakin dengan tekniknya Firman. Iya. Oke. Nah, Jun ini aku sebagai profesional, sebagai pelatih ya. Jadi kalau sudah bawa di pertandingan, Jun nggak ada lagi kakak ya, maksudnya dia sudah pelatih dan harus profesional. Dia disamaratakan atlet dimarah-marahin sama kan. Nah, Jun tahu kalau Pandu itu kan juara lah ya, juara. Gimana Jun menanggapin dan memotivasi Firman? Kalau prinsip Jun mas, yang pertama kali tanam kepada atlet itu mental mas. Mental, betul. Mental. Karena mental ini di awal dari seluruh strategi mas, dari kuncinya. fisik, dari teknik itu mental duluan. Betul. Jadi Jun selalu nanam ke Firman, kalau Firman mau jadi atlet PON, Firman harus mengalahkan atlet PON. Betul. Kalau Firman mau prapon, Firman harus mengalahkan atlet prapon. Nah, jadi step Jun by sudah step. Jun sudah mempersiapkan ini mungkin dari bulan 5 mas, bulan 5, bulan 6 Jun sudah mempersiapkan bakal ketemu Pandu dan terkabul mas itu. Jadi memang visualnya tuh ketemu Pandu ya. Siap, di Mas. kelas itu ya. Benar. Pagi sore mas. Nah, Dari proses latihan itu pagi latihan, siang latihan, sore latihan, dan malam latihan mas. Tidur dibangunin untuk latihan, dia bermain disuruh pulang untuk latihan mas. Karena prinsip Jun tuh, Jun pelatih sekali kakak, jangan sampai pada saat Jun ofisial Firman ini cedera di lapangan. Jadi Jun itu bebannya itu ke keluarga, pelatih, tanggung jawabnya banyak mas. Harus menjaga ya. Benar. Namanya, apalagi kan jaga adek tuh di keluarga kita tuh. Tapi betul nih, ini yang saya tanamkan juga nih sama Jun ya. Jadi kalau kita pengen menjadi juara, kamu harus kalahkan para juara. Itu prinsipnya memang udah betul banget. Jadi kalau kamu nggak mau ketemu juara ya nggak akan juara. Benar. Betul kan? Oke, jadi makasih ya buat Jun sudah memotivasi. Setelah menang gimana nih perasaan nih ketemu Pandu? Ya pasti bahagia mas. Bahagia. Soalnya sebelum tanding ketemu Pandu itu udah dipastikan kalah mas sama teman-teman mas. Oh, prediksi Iya. ya. Jadi kayak tim bola atau tim underdog mas, sudah dipastikan kalah sebelum tanding. Tapi kamu seneng nggak diremehin gitu? Senang mas, jadi aku ingin ngebuktikan sih itu. Tuh. Bahwasannya atlet baru turun dewasa itu bisa mas. Tuh. Justru ya kalau aku deh ya, ketika saya bertemu atlet baru itu jangan diremehkan, karena biasanya anak baru itu dia mengalahkan atlet lama. Jadi hati-hati loh ketika ada atlet baru muncul, jangan diremehkan. Benar. Jadi ketika dia menang gimana? Yang pastinya bahagia mas. Cuman Jun selalu berpesan, ini bukan akhir mas. Betul, jangan ini terlena. awal. Jangan sampai kamu mengalahkan Pandu, terus di penyisian kedua kamu kalah. Iya. Karena kan yang penyisian kedua ini Firman bertemu dengan atlet yang pernah ngalahin Firman. Jadi tetap fokus, jangan melangit, tetap rendah hati. Jadi memang kebanyakan orang tuh ketika dia sudah ketemu starnya atau bintangnya tuh lengah gitu ya. Benar, Mas. Ngerasa sudah final, padahal pertandingan baru di penyisihan. Benar. Nah, berarti menang langsung ketemu yang ngalahin Firman. Ya waktu remaja mas. Yang remaja kemarin ya. Di situ Firman agak was-was ya. Karena Iya, pernah kalah, ada siap. trauma gitu. Benar. Jadi gimana nanggapinnya ketika penyisihan menang ketemu Pandu, terus untuk merebut semifinal ini ya? Iya. Merebut semifinal lawan yang pernah ngalahin Firman. Lebih ke hati-hati aja itu mas. Hati-hati. Soalnya Berarti ada rasa dia- trauma ya. Sudah dipelajari juga kan. Kalah kemarin Firman tuh dari Manonyo sih. Tapi juga kalaupun Firman kemarin menang juga nggak jadi Popnas juga sih. Tetap di Porprov karena kan udah diundur kan. Benar mas. Ya tadi semua ada hikmahnya ya. Mas Junnya gimana nih? Ketika mensupportnya lagi, apa sama kayak tadi? Kalau Firman terus terang mas, kalau Jun setiap Firman tanding itu pasti cemas karena kan kakak sebagai pelatih juga. Cuman Jun bagaimana depan Firman itu harus kuat, tegar, biar Firman ini tidak ngedown mas. Jangan kita tunjukin kita yang takut benar, ya. Mas, benar. Malamnya Jun pikir ke strategi yang benar untuk Firman ini yang bisa ngebuat Firman ini menang dan sehat, tetap sehat mas. Jadi malamnya itu Jun tetap kuat, menyemangati Firman, tetap bisa. Cuman di balik itu Jun tuh berpikir keras. Berpikir Berpikir keras. strateginya Strateginya gimana mas? Jangan sampai kecolongan lagi poinnya.
Dan alhamdulillah menang ya, Alhamdulillah menang. semifinal menang, di penyisian menang masuk ke semi. Ya, Nah 5-0. di semi inilah yang tragedi ya. Iya benar. Tapi di semifinal ini lawannya ini bagus juga nih. Iya. Bagus juga. Kamu kan tahu kan? Tahu. Nah, terus gimana Firman ketika ketemu di semifinal ini? Itu sebenarnya tuh nggak ada kepikiran sampai takut Iya. dengan orang tuh enggak mas. Yakin ya? Yakin aja gitu. Nah, tapi kan ketika di babak kedua ya, patah ya. Babak kedua itu gimana sih kejadiannya? Waktu saat itu mas apa? Dia ngegunting. Oh, digunting. Berarti kakinya ketinggalnya Ya, gitu, jari. Digunting terus kaget. Gimana? Perasaan kaget gimana? Ya, Sadar patah gitu. Pas waktu kemater situ Hah? ngilu mas. Oh, nyeri. Iya, nyeri. Nah. Ada darah katanya. Iya ada mas. Soalnya tulangnya itu patahnya nusuk ke bawah. Jadi daging di Patah bawah runcing jari ya? itu koyak. Jadi kayak gini ya? Jari itu. Jari nusuk Keluar ke bawah. tulang. Keluar. Wow. Ngeri. Jadi pada saat digunting ya, jarinya tuh ketiban ya, ketiban ini keluar dan ada yang menarik lagi, ada yang ngechat sama saya. Kak Denny, aku ngeri banget ini katanya. Ada yang ngechat sama saya ini ya. Jadi announcer ini Helen ya, announcer di Firman ya. Pertandingan. Announcer pertandingan di gelanggangnya Firman ini, ketika Firman yang patah tadi berdarah kakinya di sana, katanya kelihatan tulangnya kata dia. Iya, benar. Tulang kakinya itu kelihatan. Yang pingsan dia. Iya, yang pingsan dia benar. Benar, Mas. Jadi announcernya yang pingsan yang dipanggil medis. Justru Firman lanjut ya. Tetap lanjut mas. Tetap lanjut. Jun gimana nih menanggapin ketika Firman sudah patah untuk menenangkan dia itu gimana tuh? Kalau posisi Jun yang pasti Ya, cemas. cemas pasti kan? Cemas sebagai pelatih dan lebih-lebih lagi cemas sebagai kakak. Cuman di posisi ini peran Jun sangat penting, Mas. Kalau Jun ngedown, kalau Jun bikin dek ini patah, dia pasti lebih ngedown lagi. Iya betul. Firman ini bisa dek. Sambil Jun pegang kepalanya. Dek ini bisa dek. Jangan kau rasa kesakit itu, kau kalah ini tetap kalah, tetap sakit, tetap patah. Tapi kalau kau menang, tetap patah dek. Pilihlah kau nak menang keadaan patah, apa kau kalah keadaan patah. Nah alhamdulillah Firman itu tegak mas, walaupun kaki siko dipasang tegak. Oke, jadi gini ya. Jadi pada saat di babak kedua kan ya? Babak kedua patah keluar tulangnya, ya. Dan diberi arahan ya seperti tadi ya. Kalau dia kalah kaki sakit, Tetap patah. kalau mau berjuang ya tetap sakit. Pilihan dua. Dan Firman memutuskan untuk berjuang. Berjuang mas. Berjuang. Itu di babak kedua loh. Jadi masih ada satu babak lagi Firman bertanding dalam keadaan kaki patah ya, lompat-lompat gitu saya lihat ya. Nantilah kalau mau lihat video fullnya ntar kita upload ya. Firman dalam keadaan patah, strategi Firman pasti agak kacau tuh kan. Iya mas benar. Nah terus Itu waktu patah tuh pas posisi Boy Firman tuh menang mas. kanan kiri yang patah, Yang kanan. posisi kanan yang patah. Posisi poin saat tanding pas itu menang mas. Babak 1 dan kedua. Babak 1 kedua menang kan. Babak ketiga itu Firman bertahan mas dan dapat 1 bantingan juga mas. Alhamdulillah dapat 1 bantingan. Takut nggak sih apa keinjak lagi gitu? Ya waktu babak 3 tuh ya ada mas. Ada yang keinjak? Keinjak, ada yang kepegang oleh musuh. Apalagi kalau ketangkap tuh kan ngeri ya. Tapi Firman lebih pakai kaki satunya. Iya kaki kiri mas. Berarti kaki yang sakit itu ditaruh di depan. Iya benar. Luar biasa. Jadi dia berani, sama kayak aku sih waktu patah lu, yang kaki sakit itu taruh depan gitu. Justru kalau di belakang sakit buat numpu kan. Lebih mending taruh depan, sikat aja yang kaki satunya kan. Tapi alhamdulillah Firman memenangkan pertandingan walau dalam keadaan patah. Setelah itu masih dibawa ke dokter. Benar mas. Iya mas. Ronsen ya. Iya benar. Ronsen dan hasilnya memang patah ya. Patah dua. Patah runcing ya. Patah runcing. Nah mungkin ini ketika patah kan ini keputusan di Firman ya. Keputusan di Firman mau lanjut atau tidak itu, dan sikap Jun gimana ketika di final itu? Apakah Firman harus main kayak itu? Itu malamnya itu mas, ibu kan telepon mas. Jun, gimana Firman Firman alhamdulillah mama lah mendingan, lah sudah membaik mak.
Nah ini Firman ini tetap pengen menggebu-gebu tanding Bang. Oh, bukan Nah. gini, tapi berarti pikiran Jun ini bukan mencemaskan Firman saja ya, di keluarga juga Iya gitu. benar. Karena tanggung jawab Jun kan Mas, Sebagai kakak. kakak juga sebagai pelatih juga. Nah cuman pada saat malam itu Firman ngomong, Firman tetap tanding Firman sudah mempersiapkan ini sekarang lebih 5 bulan Kak. 5 bulan ini pagi siang sore Firman Magang. main disuruh balik latihan. Firman Banyak tidur yang dikorbanin dibangunin ya. latihan. Jadi lemaknya bahasa Palembangnya itu lemaknya aku lah berjuang ala kat prapon sedangkan dia tinggal ngambil emas dengan mudah. Jadi aku tetap berjuang Sudah Jun mendukung Mas. Jun mendukung itu dalam artian pas Apapun official- keputusan Firman iya. ya. Jun juga ngomong sama Firman, kalau Firman kaki tidak sanggup, pasti bakal unterlanduk. Itu sudah janji ya. Cuman Firman ini memang alhamdulillah mental jadi Kak. Jadi dalam usia yang remaja kayak ini ya. Mental jadi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya pada dasarnya Mas Jun ini melemparkan sama Firman, apapun keputusan dia terserah. Kita support kayak dia. Yang penting jangan jadi beban dia. Benar. Firman memutuskan untuk main. Benar Mas. Untuk main dan Jun kalau memang Firman nggak sanggup, nggak kuat, siap lempar handuk ya. Siap Mas. Lempar handuk. Tapi alhamdulillah Firman bisa menyelesaikan dalam keadaan kaki sakit ya. Sebenarnya ini Mas yang lebih menarik Mas. Hmm. Jun pas visualisasi sebelum tanding kan ada 4 atlet yang final. Ya. Yang pada giliran Firman ini, Firman, apa dek motivasi Firman pengen tetap lanjut dalam keadaan fatal ini? Kata Firman, motivasi aku itulah motivasi aku. Nah jadi itu yang bikin Jun dengan beban. Di posisi lain Jun itu ngerasa kesakit itu kan, di sisi lain juga Jun itu pengen Firman emas. Gitu. Jadi memang berat bebannya. Alhamdulillah memang dikasih rezeki Firman tahun ini emas. Walaupun banyak rintangan emas. Soalnya motivasi Firman tuh Mas untuk final tuh semua kakak tuh lah. Adalah kakak official kan. Jadi motivasi Firman untuk lanjut tuh ngelihat kakak tuh lah. Oh, karena dia udah selama ini Iya. memperjuangkan Firman juga ya. Buang waktu untuk ngelatih Firman Mas. Pagi, subuh, sebelum Firman magang kan Firman latihan dulu Mas. Jadi ketika Firman melihat officialnya kakaknya sendiri itu tambah semangat. Iya benar Mas. Oke. Nah, ini kan sudah berjuang, berarti di final lancar ya, aman, nggak ada Alhamdulillah. halangan. Enggak ada Mas. Dibikin kan cuman cederanya di kaki kanan. Terus di typingin di kaki kiri juga Mas, biar Bingung. lawan itu bingung. Yang mana yang cedera ini? Jadi Jun dikasih begitu Mas. Jadi strategi ya, Strategi. teknik tipuan. Jadi di dalam tanding silat tuh kamu boleh jadi penipu ya. Yang penting kita nggak main curang. Benar, Mas. Dan itu adalah salah satu strategi ya. Jadi kanan kiri dipakai taping semua. Benar. Setelah menang perasaan gimana? Ya Bangga, bangga Mas, pasti. pasti bangga. Bangga orang tua, kakak juga. Hasil tidak mengkhianati proses. Pasti Jun nangis nih. Nangis sudah di depan Firman Kak, cuman Jun tuh pas mandi di WC kan berkaco, nangis. Oh ya Allah. Terkabul doa kau dek. Memang kau doa permudahkanlah ya aku ya Allah, bikin aku kemenangan, kesehatan. Dwi kok terkabul, cuman kesehatannya tidak terkabul. Tetap syukuri, Keselamatan. tetap syukuri deh. Berarti doa kau yang untuk kau menang dipermudahkan itu sudah terkabul. Tinggal tetap syukuri. Jadi sebelum berangkat itu dek, Jun selalu ngomong guys. Sebelum berangkat itu kamu sudah dibagi rezeki dek. Kau menang, kau kalah, itu sudah dikasih rezeki. Tinggal kita yang ibaratnya mengabulkan, mengaminkan itu. Jadi sebenarnya ya rezeki kita tadi menang kalah itu sudah rezeki. Ya kayak kataku tadi, misalkan anggap aja kita kalah ya. Ya kita nggak tahu nih ketika kita menang nanti itu cederanya lebih parah. Benar, Ya. Mas. Jadi tetap kita harus berpikir positif apapun keadaan kita. Benar. Jadi selamat ya buat Firman, dan saya mau kasih juga buat Jun. Saya tuh orangnya senang ikut bangga ya, walaupun nggak bisa ambil langsung melihat di sana dan ikut berjuang, tapi mereka ini tetap laporan. Jun, Kak, ini mau tanding, dia laporan terus ya, para pelatih juga laporan sama saya. Ke depan ini gimana nih persiapan? Apakah mau nyantai dulu? Apakah gas lagi? Gas. Gas lagi Mas. Gas Sebenarnya lagi. pas pola kemarin Mas Firman ini ngomong, seandainya Firman ini tidak cedera, mungkin Firman malah jogging hari ini ya. Ya. Nah, karena Jun ngomong ini, dek, mempertahankan itu susah dek. Kalau merebut itu mudah. Ingat, jangan sampai kau melangit. Tetaplah menunduk. Ya, Tadi. betul sih. Jadi Firman jangan pernah lengah ya deh ya. Jadi ya juara itu cuma pada saat naik ke podium saja sih. benar. Ketika kamu udah turun, Bukan semua juara sudah, lagi. ya semuanya sudah mau berjuang semua lagi mau ngambil itu.
Dan justru Firman itu harus mempertahankan lebih keras lagi dari sebelumnya latihan. Dan persiapannya dari sekarang, karena kejuaraan dewasa itu untuk kedepannya bahkan akan lebih banyak lagi. Ya kita step by step aja sih, jangan langsung mikirin pon, prapon dan lain-lain, apalagi sampai ke pelatnas. Step by step, menang prop, masuk prapon, menang prapon, masuk ke pon, step by step. Pokoknya juara di setiap event aja sih. Ya intinya jangan lengah. Saya yakin lawan-lawannya Firman juga dia akan berlatih lebih keras lagi untuk mengalahkan Firman juga. Benar Mas. Jadi lebih keras lagi. Kalaupun kaki Firman nggak bisa dilatih, ada tangan yang bisa digerakin gitu. Jadi di tempat cukup pakai tangan tuh udah capek juga. Tabata di tempat tanpa kaki bisa. Ya, tanya sama saya Bu. Bisa banyak program yang bisa melatih kekuatan fisik yang tanpa pakai kaki tadi. Pokoknya ya pintar-pintar lah, saya percaya sama Mas Junnya ya, sama kakaknya, yakinlah sama kakaknya. Pokoknya intinya Firman juga harus punya mental juara nih, jangan tergantung sama Ajun terus. Suatu saat Firman akan misalkan jadi atlet nasional yang Ajunnya nggak bisa berangkat, Firman bisa mandiri. Jadi jangan terlalu tergantung juga sama Ajunnya. Ya, terima kasih buat Mas Jun ya. Ada lagi mau disampaikan? Cukup? Cukup Mas. Cukup ya. Jadi terima kasih buat ini edukasi ya. Jadi buat kalian, sebelum keputusan pemenang jangan pernah menyerah. Dan inilah yang saya lihat dari Firman dalam keadaan patah kaki ya, tulangnya keluar, dalam kaki keadaan sakit ya, terbata-bata dia tanding, dia tetap berjuang dan bisa mendapatkan emas di pertandingan ini. Terima kasih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.